adanya rasa takut pada diri seorang hamba yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dosa. Tiba-tiba hati itu takut kepada siksanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa beliau, Allahumma rzuqni ainaini, ya Allah berikanlah aku dua mata yang terbegian, yang menangis personifikasi karena takut kepadamu. Ketika kelak kita di hari kiamat, salah satu neraka yang namanya itu neraka jahim. Neraka jahim ini adalah neraka tempatnya orang-orang yang menunaikan kewajiban dan mengutamakan keduniaan daripada akhirat. Wa tara kullu ummatin jasiyah, kepada Rasulullah Allah memberikan wahyu, engkau Muhammad kelak bakal melihat umatmu yang jongkok, semua umat manusia, karena mendengarkan luapan api neraka jahanam itu. Api itu kan kalau dihidupkan, itu kan berbunyi lap, dan suaranya itu jarak jauh, suaranya itu kalau ditempuh berjalan kaki itu bisa sampai sami'atu amin, 500 tahun. Saking nyaringnya bunyinya api neraka yang keluar dari neraka jahim tersebut, sehingga semua umat manusia itu terjongkok, berdiri tiba-tiba jongkok, saking gemetarnya takut dia dengan api itu. Pada saat itu bingunglah semuanya, mau kemana gitu macam gini cerita. Api dan macam yang besarnya mungkin nak begitu gimana, semuanya lari sana sini, bingung sana sini, cari bantuan bagaimana supaya kita ini selamat dari neraka jahim itu. Kemudian umat-umat manusia yang sekelas Nabi pun tidak bisa membantu ketika diminta bantuan oleh umat manusia itu. Tapi apa yang didapat bukan malah ditolong, malah dibiarkan. Jadi semuanya berkata, para nabi yang dimintai bantuan itu berkata, ya qul nafsi nafsi. Nggak bisa. Itu sekarang urusan kita masing-masing. Nggak bisa saling bantu sampai illa sofal anbiya fa innahu yaqulu ummati. Hanya satu nabi yang membantu kita itu ketika kita timbul rasa takut, gemetar, semuanya ada di hari kiamat itu, yaitu hanya Rasulullah SAW yang bisa membantu kita. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Wa takhruju minal jahim narun mislul jabal, dan kemudian keluar api tersebut dari neraka jahim misdal jabal, sebesarnya itu sebesar gunung. Fatajtahidu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi daf'iha wa taqulu ya nar bihaqqil musallin wa bihaqqil musaddiqin wa bihaqqil khashi'in wa bihaqqil sha'imin antarji'in. Jadi umatnya Rasulullah semuanya itu minta, berkata bihaqqil musallin, dengan hak-haknya orang yang sholat, dan hak-haknya orang yang bersedekah, dan demi haknya orang-orang yang khusyuk, wa bihaqqis shaimin, dan demi hak-haknya orang yang berpuasa, antarji'i fala tarja, kembalilah engkau wahai api neraka ke tempatmu. Takut kami risih melihat kau takut. Fala tarja, api itu tidak mau kembali. Wa yunati Jibril alaihi salam inna narqat sadaqah. Jadi kata malaikat Jibril kepada umatnya Rasulullah, api itu benar katanya. Jangan nyalahkan api, dan maksudnya kata malaikat Jibril, kita pun jangan nyalahkan api. Summa ya'ti biqadhin mimma in fayuna bilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung juga Rasulullah, gimana cara ini
menyelamatkan umatku ini gimana caranya. Kemudian dia biqadhin min ma'in, kemudian diambilkanlah suatu wadah, anggaplah centong atau gelas, diambilkan oleh malaikat Jibril. Fayunawilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikanlah kepada Rasulullah. Wa yaqulu, dan Jibril pun berkata, ya Rasulullah, khudh hada, ambillah ini segelas air, kata malaikat Jibril. Wa yurashahu 'alaiha fatatfa'u fil hal, kemudian air yang di dalam gelas yang diberikan malaikat Jibril kepada Rasulullah disiramkan atau dipercikkan ini kepada api neraka jahim maksudnya. Fatatfa'u fil hal, seketika itu juga api neraka itu mati, hilang. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, amma hadzal ma', heran Rasulullah itu. Nabi Muhammad itu heran, aku bisa mati api sebesar itu diperciki dengan air, hanya diperciki toh, aku bisa mati gitu. Fayaqulu Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, hadzal ma'u aswabi ummatika alladhi waqu min khasyatillah. Kemudian Jibril berkata, Muhammad, ini air matanya umatmu yang ahli maksiat itu. Heran, tambah heran lagi Rasulullah itu. Tambah heran lagi, masa cuma air mata bisa memadamkan api neraka jahim? Dan air mata itu, air matanya orang-orang yang bermaksiat, preman, pembunuh, perampok, pemaksiat. Tidak tuh pasal hidup. Namun alladzi baku min khasyatillah ta'ala, tapi ahli maksiat tersebut dia pernah nangis karena dia takut kepada Allah, menyesali atas perbuatan-perbuatannya yang telah lalu. Kemudian mata itu menangis, meneteskan air mata karena dia takut kepada Allah, takut kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, air matanya orang yang bermaksiat itulah kelak yang akan memadamkan api neraka jahim. Oleh karena itulah Rasulullah itu di dalam doanya beliau selalu berkata, Allahumma zidni aina tardiyan min khasyatik, ya Allah anugerahkanlah kepadaku dua bola mata yang menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berwirid, ketika sholat malam, ketika sholat, ketika ngaji, tiba-tiba terharu dan meneteskan air mata. Ingat dengan suatu kesalahan yang pernah kita lakukan, nangis. Itu menyelamatkan. Air mata itu bisa memadamkan api neraka jahim. Itu kan susah betul mau nangis istilah. Yang kebanyakan tiba-tiba itu jatuhnya air mata itu ketika ngaji, ketika sholat, ketika membaca Al-Quran. Dan tempat-tempatnya pun tertentu, kadang di masjid, kadang di surau, di rumah, kadang di kuburan pas kita ziarah. Tiba-tiba nangis ya itu. Nah, berarti ada lurahnya di dalam kuburan itu. Kalau sampai di kuburan ngaji Yasin atau Qul, tiba-tiba kita nangis